Ya, salam pemirsa, berjumpa lagi bersama saya dalam pembahasan buku Amanat kepada Orang Muda. Pada saat ini kami mengundang akan saudara-saudara, khususnya kepada seluruh orang-orang muda yang boleh berkumpul bersama-sama. Kita akan mendengarkan nasihat firman Tuhan dan biarlah rencana-rencana Tuhan boleh menjadi bagian kita di dalam kehidupan kita masing-masing. Ya, pada saat ini kita akan masuk ke pasalnya yang ke-143 dan pasalnya yang ke-144. Judulnya kehalusan yang benar. Tuhan Yesus menuntut pengakuan kita akan segala hak tiap-tiap manusia. Hak-hak sosial manusia dan hak-hak mereka sebagai orang Kristen harus dipertimbangkan betul ya. Semuanya harus diperlakukan dengan kehalusan dan kerapian seperti anak-anak Tuhan. Laki-laki dan perempuan. Kekristenan itu akan menjadikan seorang jadi halus budinya. Kristus selalu sopan santun meski terhadap penganiayaannya sekalipun. Ya, betul sekali. Pada saat Yesus dia dihadapkan, dia disiksa, dia dicambuk, ya. Dia masih ya mempertahankan akan kesopanan dia. Dan pengikutnya yang benar harus menunjukkan roh yang sama. Pandanglah kepada Paulus pada waktu ia dibawa menghadap raja-raja. Pidatonya di hadapan Raja Agripa adalah satu pernyataan dari sopan Injil, dari sopan santun yang benar, serta kepandaian berbicara yang merawankan hati. Injil tidak menganjurkan kesopanan yang hanya sekedar rupa saja seperti yang lazim dalam dunia, melainkan sopan santun yang terpancar dari kemurahan hati. Pertumbuhan yang seteliti-litinya dari keadaan-keadaan hidup secara lahir tidaklah cukup untuk menyembunyikan semua kecerewetan, pertimbangan yang kasar dan perkataan-perkataan yang tidak pantas. Kehalusan yang benar tidak akan pernah dinyatakan selama diri itu masih dianggap sebagai satu tujuan yang tertinggi. Cinta harus tinggal dalam hati. Seorang Kristen yang setulus-tulusnya menimbulkan segala gerakan yang mendorong perbuatannya dari cinta yang sedalam-dalamnya kepada Tuhan. Dari akar kecintaannya kepada Kristus terpancarlah perhatian yang tidak mementingkan diri sendiri dalam saudara-saudaranya. Kasih itu memberikan kepada yang empunyanya dia satu keelokan sikap, kepantasan, dan kecantikan tingkah laku. Cinta itu menerangi air muka dan menundukkan suara. Dia menghaluskan dan meninggikan seluruh tubuh. Ya, jadi ini kehalusan yang benar. Ya, kehalusan yang Yesus contohkan kepada kita, di mana sikap sopan santunnya pada saat dia berada di dunia ini. Itulah yang menjadi contoh bagi kita. Bila mana kita ingin disebut sebagai pengikut Kristus, sebagai orang Kristen, maka kita harus menunjukkan akan roh yang sama sebagaimana Yesus. Sungguh sangat diperlukan laki-laki dan perempuan yang mengetahui kehendak Tuhan, harus belajar menjadi pekerja-pekerja yang maju dalam pekerjaan Tuhan. Mereka itu haruslah menjadi orang-orang yang halus, berpengertian, tiada mempunyai kelicikan untuk berpura-pura dan senyuman yang dibuat-buat seperti dari orang-orang duniawi, ya. Melainkan kehalusan dan sopan santun yang benar, yang berbau surga dan yang akan ada pada tiap-tiap orang Kristen. Ya. Kalau saja dia mendapat bagian akan sifat ilahi, kurangnya sopan santun yang benar dan kehalusan Kristen dalam barisan orang-orang yang memeliharakan hari Sabat adalah melawan kita sebagai satu umat dan membuat kebenaran kita akui itu kurang menyenangkan. Pekerjaan mendidik pikiran dan tingkah laku dapat dijalankan sampai kepada kesempurnaan. Kalau semua orang yang mengaku pengikut kebenaran tidak memperbaiki segala kesempatan dan waktu yang baik pada mereka itu, sekarang untuk bertambah-tambah kepada tubuh laki-laki dan perempuan yang sempurna dalam Yesus Kristus, mereka itu tidak akan menjadi kemuliaan bagi pihak kebenaran, tidak menjadi kemuliaan bagi Kristus. Ya, jadi apapun yang kita lakukan di dunia ini sangat perlu sekali sopan santun yang benar, karena itu akan menunjukkan kita sebagai pengikut-pengikut Kristus yang setia. Jadi kesempatan yang sudah diberikan kepada kita
Gunakanlah itu dengan sebaik-baiknya, khususnya bagi orang-orang muda. Nyonya Wai terus mengamarkan kepada orang-orang muda ya, untuk bertekun di dalam doa, untuk terus menunjukkan karakter Yesus di dalam kehidupan kita ya. Kemudian di sini dikatakan orang-orang muda yang sesuai dengan kehendak Kristus akan memilih teman-teman yang akan membantu mereka itu dalam perbuatan yang benar dan akan menghindarkan pergaulan yang tidak memberikan pertolongan dalam pertumbuhan asas-asas benar serta maksud-maksud yang mulia. Pada tiap-tiap tempat akan didapat orang-orang muda yang pikirannya ditempa dalam satu cetakan yang kurang mulia. Apabila bergaul dengan kelas yang demikian, orang-orang yang telah menempatkan dirinya tanpa tendeng, aling-aling pada pihak Kristus akan berdiri dengan teguh pada apa yang diberitahukan kepadanya sebagai benar melalui akal budi dan angan-angan hatinya. Jadi betapa pentingnya kita sebagai orang-orang muda ya untuk memilih sahabat-sahabat kita, teman-teman kita di dunia ini. Ya, karena setan menggunakan banyak cara untuk menipu kita. Ya. Karena setan akan tidak menyadarkan kita. Untuk itu betapa pentingnya kita datang kepada Tuhan, menyerahkan kehidupan kita, menyerahkan hati kita. Ya. Sehingga kita boleh mengambil suatu langkah yang benar-benar Tuhan tuntun. Pasalnya yang ke-144 judulnya menolak pergaulan duniawi. Orang-orang muda harus menimbang dengan seksama apakah kelak maksud dan pekerjaan hidupnya dan mengalaskan alasannya demikian rupa sehingga segala kelakuannya akan bebas daripada cacat kerusakan. Jika mereka mau berdiri dalam satu pendirian di mana mereka itu akan mempengaruhi orang-orang lain, mereka mesti berharap pada diri sendiri. Bunga bakung yang di telaga menancapkan akarnya dalam sekali di bawah tanah dan lumpur. Dan dari perantaraan batangnya yang berlobang halus-halus dia mengisap bahan-bahan yang akan membantu dalam pertumbuhannya dan mengeluarkan kembangnya yang putih bersih mekar di atas danau. Ditolaknya segala sesuatu yang akan memberikan cacat ataupun merusakkan keindahannya yang indah permai itu. Kita dapat mengambil satu pelajaran dari bunga bakung, meskipun dikelilingi oleh pengaruh-pengaruh yang cenderung kepada kerusakan batin dan mendatangkan kebinasaan atas jiwa. Kita dapat menolak untuk dirusakkan dengan menempatkan diri kita di mana pergaulan yang jahat tidak akan merusakkan hati kita. Ya, jadi jangan pernah kita terpengaruh ya, dan kita katakan tidak dan menolak setiap pergaulan yang tidak pantas. Ya, itulah yang harus kita lakukan. Ya. Orang-orang muda satu persatu harus mencari pergaulan dengan orang-orang yang berusaha menuju ke atas dengan langkah tidak terhuyung-huyung. Ya, mereka harus menghindarkan pergaulan orang-orang yang menelan segala macam pengaruh yang jahat, yaitu orang-orang yang tiada bekerja dan tiada mempunyai keinginan sungguh untuk mencapai satu ukuran tabiat yang tinggi, yang tidak dapat dipercaya sebagai orang-orang yang berdiri teguh atas asas. Biarlah orang-orang muda bergaul dengan orang-orang yang takut dan cinta Tuhan, karena orang-orang yang bertabiat mulia dan teguh ini digambarkan oleh bunga bakung yang memekarkan kembangnya yang bersih itu di atas permukaan danau. Mereka menolak untuk dibentuk oleh pengaruh-pengaruh yang akan merendahkan derajat dan mengumpulkan yang membantu pertumbuhan bagi mereka itu satu tabiat yang suci dan mulia. Mereka itu berusaha ya, supaya disesuaikan kepada teladan surga. Jadi dikatakan kita harus mampu untuk menolak dan mau untuk dibentuk ya, merendahkan akan diri kita ya, di bawah kaki salib Yesus ya, dan dengan pertolongan Tuhan maka kita akan dimampukan untuk menjadi teladan surga ya. Jadi renungan yang sangat luar biasa bagi masing-masing kita, khususnya orang-orang muda pada saat ini. Kita boleh mengambil komitmen kita ya untuk membentuk karakter kita ya, untuk menunjukkan akan setiap tabiat Kristus kepada orang-orang lain ya di dalam kehidupan kita sehari-hari ya, baik kita berada di rumah ya, kita berada di sekolah, di tempat kerja, dimanapun itu. Itulah yang harus kita lakukan.
Sangat sedikit percakapan di antara orang-orang Kristen yang berhubungan dengan pasal-pasal yang indah dalam pengalaman mereka itu. Pekerjaan Tuhan ditimpakan dan Tuhan tidak dihormati karena salah memakai talenta berbicara, kecemburuan, sangka-sangka jahat, dan kekikiran disimpan dalam hati. Dan perkataan menunjukkan kerusakan di dalam hati. Pikiran yang jahat dan ucapan yang jahat dimanjakan oleh banyak orang yang menyebutkan nama Kristus. Orang-orang ini jarang sekali menyebutkan kebaikan, kemurahan, dan pengasihan Tuhan yang dinyatakan dalam anaknya bagi dunia. Hal ini sudah dibuatnya bagi kita. Bukankah patut bahwa kasih dan syukur kita perlu dinyatakan? Apakah tidak sepatutnya kita berusaha membuat segala perkataan kita jadi satu sumber pertolongan dan penghiburan kepada satu sama lain dalam pengalaman kita sebagai orang Kristen? Kalau kiranya kita mencintai Kristus dengan sungguh, kita akan memuliakan Dia melalui perkataan kita. Orang-orang yang tiada percaya sering sekali ditempelak, sementara mereka mendengar akan perkataan puji-pujian yang bersih serta syukur kepada Tuhan. Ya, jadi inilah yang harus kita lakukan. Ya, orang-orang yang jarang menunjukkan akan kebaikan, kemurahan, dan pengasihan Tuhan akan dinyatakan dalam anaknya bagi dunia ini, dan Tuhan akan menolaknya. Ya, jangan sampai kita ditolak oleh raja dunia ini, raja yang menciptakan akan dunia ini. Ya, untuk itu biarlah kita terus mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya, karena kita tidak sanggup melakukan segala sesuatu dengan mengandalkan diri kita. Walaupun mengandalkan diri kita dan kita bilang, oh saya sanggup, itu setan. Ya, setan yang datang mengelabui akan pikiran kita, mengelabui jiwa kita, ya, sehingga kita mengatakan demikian. Ya. Tapi di sini Yesus mengundang masing-masing kita, khususnya orang-orang muda, ya, untuk terus menyerahkan kehidupannya kepada Tuhan, ya, karena Tuhan ingin memakai masing-masing kita. Ya, Tuhan memanggil kita dengan panggilan yang sama, tapi kita mempunyai talenta yang berbeda-beda. Ya, panggilan itu datang kepada masing-masing pribadi kita. Apa kita mau menerima panggilan dari Yesus? Ya, kalau kita mau menerima itu, ya kita bangkit. Ya. Kita katakan pada Tuhan, saya siap. Tuhan, pakailah saya sesuai dengan kehendak-Mu, ya. Maka disitulah Tuhan akan menggunakan kita dengan luar biasanya, ya. Seringkali setan membuat diri kita merasa khawatir, merasa ragu, ya, merasa bahwa diri kita tidak layak. Tapi biarlah, ya, kita serahkan semua kepada Tuhan. Ya, Tuhan akan menyanggupkan kita, ya. Karena setan bekerja terus di zaman akhir ini dengan giatnya. Mereka tidak pernah berhenti, ya, melihat masing-masing kita. Kalau kita membuka celah sedikit pun, maka dia akan masuk. Ya. Untuk itu kita harus lebih lagi mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Ya. Khususnya bagi orang-orang muda pada saat ini, Nyonya White terus mengamarkan. Ya, karena ini sangat penting bagi masing-masing kita di zaman akhir ini. Ya, biarlah renungan kita pada saat ini, bacaan amanat kepada orang muda kita ini, ya, boleh menjadi bagian masing-masing kita, dan biarlah kita mengambil komitmen kita, ya, untuk berjalan bersama-sama dengan Yesus setiap hari. Untuk merubah karakter kita yang buruk digantikan oleh karakter Yesus. Ya. Ini adalah kerinduan masing-masing kita, dan baiklah kita saling mendoakan satu dengan yang lainnya sehingga kita diberikan kekuatan. Ya, kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang berikutnya dan Tuhan memberkati.